warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengabdian masyarakat membangun karakter melalui pemahaman nilai agama. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa BSI Bina Sastra Informatika Cabang Cikampek. Di sini kita sedang melakukan proyek mata kuliah pendidikan agama. Nah, di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najmi Dalfa Rizky. Biasa dipanggil Najmi, lalu ada rekan saya. Saya Muhammad Nuri Cahya, biasa dipanggil Cahya. Maka Farid Muhammad Firdaus, panggil aja Pak Farid ya. Apa sih penting itu belajar agama? Ada yang tahu? Namanya sendiri, kalian tahu nggak itu? Agama itu sebenarnya apa sih? Itu agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ada a dan gama ya. Pertama, a itu artinya tidak, dan gama itu tidak kacau. Agama berarti kalau digabungin apa? Tidak kacau. Nah, tidak kacau ini maksudnya suatu agama itu mengajarkan pada umat-umat ya manusia agar kita hidup gimana manusia tidak kacau balau atau peraturan itu sendiri. Pasti kita harus belajar agama gitu. Pelajaran agama itu sendiri kenapa kita perlu? Karena biar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk langkah kita ambil selanjutnya. Di sini ada ngajinya udah pada sampai mana ini? Iqra 5. Al-Qur'an. Iqra 6. Enggak, oke, bagus ya. Semoga nanti yang Iqra cepat naik ke Quran dan untuk yang Quran cepat khatam. Oh ya. Nah, berbaiklah kepada sesama. Nah, maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Baik, sebagai sesama umat muslim kita harus kayak gimana sih? Apakah sesama muslim kita harus ribut, bior misalkan? Apakah sesama muslim kita harus saling ejek? Gimana? Gak cuman ke sesama muslim ya, jadi ke sesama orang, sama binatang juga ya, kita tetap harus baik. Gitu. Misalkan, nah itu kita sesama muslim, sesama umat manusia pasti harus saling membantu. Yang namanya ngebantu itu kan pasti bakal mengurangi beban dari orang lain. Siapa yang ngebantu kita gitu ya. Terus toleransi. Apa sih toleransi itu menurut kalian? Tidak membedakan satu dengan yang lainnya ya. Hormati umat agama yang benar. Manusia itu harus ditanamkan rasa toleransi sejak dini. Ya, kita harus saling menghormati, dan entah itu agama lain, dari suku lain, ras lain. Soal toleransi itu nggak cukup lewat agama doang. Halo adik-adik semua. Halo. Sebelum Kak Eca menjelaskan materi, saya Kak Farid mau ngasih pertanyaan deh. Selamat pagi semuanya. Di sini kakak mau menjelaskan tentang sholat. Jadi sholat itu penting ya. Sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dengan sholat kita bisa jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau misalnya kita rajin sholat juga, nanti hidup kita jadi tenang. Terus jadi kita juga bisa belajar lebih disiplin lagi. Terus, lalu yang kedua itu adalah menghormati orang tua. Orang tua dan guru sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua merawat dan menyayangi kita sejak kecil, sedangkan guru itu mengajarkan banyak ilmu ya kepada kita agar kita menjadi anak yang pintar dan soleh. Karena itu kita harus menghormati mereka dengan cara mendengarkan nasihatnya, lalu tidak membantah perkataannya, lalu membantu orang tua di rumah, dan rajin belajar. Anak yang menghormati orang tua
dan guru akan mendapatkan doa yang baik, lalu dikelilingi sama orang-orang yang baik juga, dan insya Allah hidupnya menjadi berkah. Sekian materi dari saya. Mendapatkan pahala. Ada lagi? Biar tenang, kan? Biar dekat dengan Allah, biar apa? Oke teman-teman, tadi kalian udah dengerin materi dari Kak Najmi sama Kak Eca ya. Giliran Kak Farid nih yang nyampein materi. Gini ya teman-teman, kita sebagai anak muda gitu ibaratnya. Kalian kan anak muda ya, generasi penerus bangsa. Generasi penerusnya lah yang masih bisa bertahan gitu ya dengan pengajian-pengajian kayak gini. Pesan kakak di sini ya, tolong kalian terus ngaji sampai kalaupun kalian gak ngaji di sini gitu ya, di rumah pun kalian harus ngaji karena ngaji juga ibadah. Kayak kata Kak Najmi ngomong kan, kita harus rajin ibadah ya. Apa coba doanya? Ada yang mau nyebutin nggak? Ada kasih hadiah lagi. Maju ke depan dulu tapi. Siapa namanya? Dio. Hah? Dio. Dio. Doa sebelum ngaji apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kebalik nggak? Oh ya. Ya udah. Oke, tepuk tangan untuk Dio. Teman-teman, kakak di sini menyampaikan kalau kalian berbohong itu tidak boleh ya. Mencontek itu tidak baik. Contek itu gampang teman-teman. Kamu nyontek aja ke orang lain dapat nilai 100 tapi kamu nggak akan dapat nilainya, benar nggak? Nggak bakal dapat ilmunya, benar nggak? Benar ya? Oke, kalian nyalin PR teman kalian tapi kalian nggak ngerti, percuma dong, iya nggak? Ya kan? Jadi kakak pesan untuk kalian semua, jangan sampai lupa ngaji, lupa berdoa untuk segala aktivitas, dan juga jangan lupa menjadi anak yang jujur ya teman-teman ya, karena itu juga bagian dari keindahan kita memiliki agama Islam ya. Saya Nah, bismillahirrahmanirrahim. jangan takut ya Ahmad Kadahya ya. Takutnya takut gitu. Melanjutkan materi yang tadi disampaikan Kak Farid ya. Nah, nama saya Cahya, kenalin ya. Nah, di materi yang terakhir ini, coba deh adik-adik bayangin gitu, di sebuah hari yang cerah, di suasana taman bermain gitu. Misal ada teman adik-adik yang punya mainan. Nah, apa sikap adik-adik gitu kalau misalnya teman-teman adik gitu yang lagi menyendiri misalnya punya mainan kayak gitu, apa sikap adik pertama? Sikap yang adik-adik tadi sebutkan ya sudah cukup bagus gitu. Nah, melihat mainan yang keren misalnya, mainan yang cantik ya, kayak tadi Barbie buat cewek dan robot misalnya buat. Nah, kita tidak boleh mengejek teman yang penampilannya berbeda dari kita seperti yang disampaikan Kak Nazmi tadi. Terus kita juga tidak boleh merebut mainan itu ya, karena itu juga salah satu prinsip yang melanggar Islam gitu. Di saat seperti itu, anak yang tidak belajar agama mungkin akan tertawa, akan mengejek gitu ya, atau akan langsung merebut misalnya mainannya.